Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa Fakultas Farmasi UGM semester 6 ya. Dan mungkin beberapa yang sebagian mengulang. Saya hari ini, Apoteker Mufita Rinawati MSc, adalah pengajar adik-adik untuk mata kuliah ilmu resep untuk pertemuan yang pertama dengan pokok bahasan pertama yaitu interaksi obat. Sedikit memperkenalkan diri saya. Berikut ini adalah biodata saya. Saya orang Jogja ya, dan pengalaman kerja saya adalah sebagai apoteker di Rumah Sehat dan Apotek Universitas Gadjah Mada hingga ke level manager, kemudian diteruskan dengan menjadi pengajar saat ini di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kontak saya dan email saya tersedia pada laman berikut. Nah, adik-adik memperkenalkan sedikit tentang interaksi obat. Ini adalah materi yang buat saya pribadi sangat menarik karena sangat mendekatkan dengan hal-hal yang aplikatif yang biasanya dilemparkan pertanyaannya oleh pasien kepada farmasis atau apoteker. Mungkin adik-adik juga sebagai seorang mahasiswa Fakultas Farmasi di semester 6 ini juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah. Apakah obat A dapat digunakan bersama dengan obat B? Ya, sering sekali kan mendapatkan pertanyaan seperti ini, atau juga pertanyaan yang lain, apakah obat A dan B perlu digunakan dengan jeda waktu? Nah, beberapa orang sebenarnya berarti sudah peka dengan adanya interaksi obat, hanya saja mungkin tidak tahu bagaimana efek dari interaksi obat tersebut atau bagaimana cara menanggulangi atau manage gitu ya interaksi obat tersebut. Atau juga pertanyaan yang lain, apakah obat A boleh diminum dengan susu misalnya? Mungkin juga adik-adik pernah mendapatkan pertanyaan yang lain selain dengan susu, apakah obat tersebut dapat diminum dengan teh gitu ya. Biasanya kita cari aman dengan menjawab pertanyaan ini semuanya sebaiknya diminum dengan air putih saja gitu ya. Yang relatif inert atau tidak menimbulkan efek terhadap kebanyakan obat gitu ya. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah obat A harus diminum setelah makan? Atau sebaliknya, apakah obat B misalnya harus diminum atau malah berbahaya diminum saat perut kosong? Nah, kalau orang Jawa banyak sekali yang menggunakan istilah kalau menggunakan obat itu sebaiknya harus diminum saat terisi makanan gitu ya, buat landes katanya, atau untuk alas kalau di bahasa Indonesia kan. Ya, istilah yang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengatasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di setting klinis seperti ini adalah dengan memahami prinsip-prinsip dari interaksi obat. Kemudian, mengapa interaksi obat ini perlu kita pelajari? Karena ada banyak konsekuensi dari interaksi obat, baik dari efeknya obat ini secara klinis ataupun juga ke pasien. Misalnya, dengan adanya interaksi obat, ternyata bisa menghilangkan efek terapeutiknya atau bahkan meningkatkan efek obat sampai dengan ke level menyebabkan toksisitas atau keracunan. Misalnya menyebabkan overdosis begitu ya. Kemudian ada juga efek-efek yang tidak dapat diprediksi gitu ya. Nah, ada beberapa efek itu antara lain aditif atau potensiasi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan juga ada juga efek yang sifatnya antagonistik atau tidak tidak
saling bertolak belakang begitu ya. Nah, salah satu efek yang dikehendaki memang disengaja begitu ya adalah kombinasi misalnya paracetamol dengan kafein pada obat-obat nyeri kepala, nyeri gigi, atau juga mengatasi nyeri-nyeri yang lain memang sengaja dibuat dalam kombinasi satu obat yang menghasilkan efek sinergis atau aditif. Kegunaannya antara lain adalah untuk meningkatkan efek satu sama lain. Kemudian juga ada konsekuensi yang lain, antara lain interaksi secara kemis atau kimiawi maupun juga fisika yang bisa diamati, ada juga yang bisa diamati, ada juga yang tidak bisa diamati. Misalnya adalah inkompatibilitas dari campuran sediaan cair yang disiapkan secara IC, misalnya di dalam sebuah siring atau SPED, atau adik-adik mungkin juga menyebut sebagai tabung alat suntik gitu ya. Nah, ada yang berupa berkabut atau mungkin endapan atau mungkin perubahan fisik seperti perubahan warna. Nah, untuk efeknya terhadap pasien, FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di US atau Amerika Serikat menggolongkan keparahan dan keseriusan dari drug interaction ini berdasarkan manifestasi klinisnya, antara lain menyebabkan kematian atau life threatening gitu ya, atau juga hospitalization atau pasien perlu mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Selain itu juga beberapa interaksi obat bahkan ada yang sampai menyebabkan disabilitas, baik yang permanen maupun yang non-permanen. Kemudian juga ada yang menyebabkan anomali kongenital atau gangguan pada kehamilan, gitu ya. Kemudian juga ada yang membutuhkan intervensi untuk mencegah gangguan yang sifatnya permanen atau juga kerusakan-kerusakan yang sifatnya permanen. Nah, bagaimana cara mengatasi interaksi obat ini? Terdapat beberapa opsi cara penanganan. Tentu saja ini merupakan sebuah pilihan bergantung pada antara lain ada atau tidaknya obat alternatif. Kalau kombinasi ini ingin dihindari, kemudian juga urgensi gitu ya. Beberapa obat itu memang tidak tersedia alternatifnya terhadap penyakit tertentu sehingga kombinasinya harus digunakan baik dalam waktu yang pendek maupun yang panjang, kemudian mengharuskan satu obatnya disesuaikan dosisnya. Misalnya seperti itu. Nah, adik-adik bisa memutuskan keputusan-keputusan klinis yang ada dicontohkan di dalam slide ini bergantung dari obat-obat yang ada di dalam kombinasi, tingkat urgensi penggunaannya, kemudian juga berapa lama digunakan, dan hal-hal pertimbangan-pertimbangan klinis yang akan nanti ditemukan di dalam kasus adik-adik. Nah, salah satu contoh dari cara memanage drug interaction adalah menghindari kombinasi sepenuhnya, begitu ya. Tentu saja ini apabila kombinasi itu misalnya menghasilkan interaksi obat yang sangat parah atau juga mungkin tersedia obat alternatif. Nah, kasus kedua bisa juga ditangani dengan adjusting atau menyesuaikan dosis dari obat yang mendapatkan efek dari pengaruh obat lain. Tentu saja ini mungkin karena tidak tersedia obat alternatif yang bisa menghindari interaksi obat. Atau juga memberikan jeda atau spacing dosing times untuk menghindari interaksi obat.
Ini tidak berlaku untuk seluruh interaksi obat dan mainly ini hanya bisa berlaku untuk obat-obatan yang berinteraksi di saluran cerna. Kemudian apabila interaksi tidak terhindarkan, maka bisa juga dilakukan monitoring. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap interaksi bisa dengan memberikan interaksi yang adekuat, informasi maksud saya yang adekuat kepada pasien akan terutama pasien-pasien yang punya faktor risiko untuk dapat faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian interaksi obat gitu ya. Misalnya pasien yang menggunakan obat-obatan untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler, kemudian juga harus menerima obat-obatan antibiotik tertentu yang berinteraksi dengan obat-obat kardiovaskulernya, maka pasiennya harus cukup terinformasi akan risiko-risiko yang nanti akan muncul. Sehingga apabila interaksinya muncul, manifestasinya secara klinis bisa segera diatasi dan pasien pun aware gitu ya dengan risiko. Oh, nanti saya akan mungkin akan ada gangguan yang ketidaknyamanan pada jantung, maka kalau ada gejala-gejala tertentu harus melapor ke klinisi misalnya. Kemudian secara sistem bisa dipersiapkan sistem informasi yang mendukung supaya kita bisa melakukan screening obat-obat yang diberikan kepada pasien akan berpotensi menimbulkan interaksi obat atau tidak. Nah, sekarang agar kita bisa mempersiapkan diri, kira-kira keputusan klinis apa yang harus kita ambil untuk mencegah interaksi obat atau memanage gitu ya, mengatur bagaimana supaya interaksi obat ini tidak berdampak secara serius atau dikurangi tingkat keparahannya kepada pasien, maka kita harus mengenal jenis-jenis interaksi obat, pada level mana dia terjadi, kemudian efek yang diprediksi akan muncul, dan bagaimana manajemennya kita harus kupas tuntas. Kita kenal dulu definisi dari interaksi obat terlebih dahulu. Nah, sebenarnya interaksi obat itu mencakup hal yang luas, tidak hanya antara obat dengan obat, tapi juga antara obat dengan makanan, dengan nutrisi, dengan minuman, juga dengan suplemen makanan, bahkan dengan kondisi medis dari pasien atau penyakitnya. Begitu ya. Kemudian efek yang mungkin terjadi adalah misalnya penurunan dari efek obatnya, atau sebaliknya meningkatnya efek obatnya, atau juga interaksi obat tidak meningkatkan efek tapi bisa meningkatkan adverse effect-nya gitu ya, efek-efek yang tidak dikehendaki. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan banyak mengupas dari interaksi obat secara farmakokinetik, baik di level absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selain itu, kita juga sedikit menyinggung tentang interaksi obat secara farmakodinamik. Ayo kita kenali lebih lanjut tentang interaksi obat ini ya, mulai dari interaksi obat dengan obat, gitu ya, di mana tadi efeknya bisa meningkatkan, menurunkan, maupun juga menimbulkan adverse effect. Drug interaction itu apa sih? Yaitu perubahan dari efek obat, gitu ya, yang kita sebut sebagai objek drug, gitu ya, karena kehadiran dari obat lain atau yang kita sebut sebagai presipitan drug. Jadi posisi obat bisa sebagai objek dan bisa sebagai presipitan, gitu ya. Nah, itu tadi terjadi tidak hanya karena kehadiran obat lain sebenarnya, tapi juga bisa berupa makanan, minuman, nutrisi, suplemen, kemudian juga bisa berasal dari bahan tambahan yang ada dalam formulasi obat, bisa juga berasal dari lingkungan, bahkan juga dari penyakitnya. Gitu. Mengapa ini perlu
kaji secara serius, ayo kita lihat insidennya. Insiden dari potential drug-drug interaction ini bisa mendekati 40% pada pasien yang mengasuh 5 jenis obat dan mendekati 80% potensi terjadinya apabila pasien mengonsumsi 7 atau lebih obat gitu ya dalam waktu yang relatif bersamaan. Jadi interaksi obat ini menjadi sangat serius, semakin serius apabila pasien mendapatkan lebih dari beberapa obat gitu ya. Nah, risk factor gitu ya atau faktor risiko terjadinya interaksi obat adalah antara lain polifarmasi atau menggunakan jumlah obat-obatan yang banyak gitu ya, jenisnya banyak. Kemudian juga multiple prescriber atau penulis resepnya itu mungkin lebih dari satu orang gitu ya. Ambil contoh misalnya seorang pasien menderita diabetes dan hipertensi atau diabetes dan gangguan jantung. Maka dia kalau ke rumah sakit mungkin harus mendapatkan pelayanan dari dokter penyakit dalam, dokter spesialis endokrin, belum lagi nanti kalau dia ada komplikasi mungkin dia harus ke spesialis jantung, kemudian juga harus ke saraf dan yang lain-lain. Jadi mungkin satu pasien itu akan diresepkan oleh beberapa dokter atau spesialis sekaligus. Nah, kalau masing-masing dokternya tidak sadar bahwa dia diresepkan oleh lebih dari satu orang dokter atau spesialis dan tidak saling meng-cross-check obat-obat apa yang digunakan, sangat mungkin bahwa setiap dokter itu hanya mengatasi beberapa kondisi klinis gitu ya, dan menafikan beberapa kondisi lain atau obat-obatan yang diresepkan oleh spesialis yang lainnya. Nah, ketika obat itu digabung dan masuk ke dalam tubuh pasien, ternyata menimbulkan resiko yang bisa jadi mungkin juga setara dengan resiko dari penyakitnya gitu. Kemudian multiple pharmacies. Nah, bagusnya program JKN ini ya, BPJS itu mengikat pasien untuk mendapatkan obat di apotek tertentu saja. Nah, tapi kalau di luar program JKN ini, mungkin pasien menebus obat bisa di apotek yang hanya dilewati saja begitu ya, atau mungkin yang dekat rumah saja gitu. Nah, kalau layanan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik, apoteker akan kesulitan untuk meng-cross check obat-obat apa saja yang sedang digunakan oleh pasien gitu ya, sementara obat lain juga sedang diresepkan. Kalau dokumentasi di dalam satu apotek itu bagus, kemudian juga setiap kali obat baru itu di-input, itu kemudian dia bisa menarik data, oh pasien A dulunya mendapatkan obat A, B, C, dan ini sedang digunakan juga gitu ya, sementara obat baru akan diresepkan, maka farmasis atau apoteker itu yang baik ya bisa cukup waspada untuk mengingatkan pasien atau bahkan mengingatkan dokter bahwa ini ada interaksi obat yang mungkin serius yang perlu dicegah gitu ya, atau juga perlu dimonitor kepada pasien gitu. Kemudian genetic makeup. Ngobrol-ngobrol tentang genetic makeup ini, adik-adik mungkin perlu membaca secara terpisah tentang farmakogenomik begitu ya, bahwa ada faktor-faktor genetik dari beberapa ras mungkin gitu ya, atau jenis-jenis gen di wilayah tertentu yang akan merespon obat tertentu dengan berbeda daripada manusia yang tinggal di wilayah tertentu atau ras tertentu begitu. Nah, ada yang menggunakan obat A kemudian menimbulkan adverse effect yang serius berupa gejala X misalnya, tapi bila digunakan pada ras tertentu ternyata tidak terjadi atau sebaliknya gitu.
Kemudian juga harus memperhatikan populasi khusus ya, seperti elderly atau lansia, kita sebutnya dalam bahasa Indonesia, kemudian juga pasien obes, gitu ya, kemudian pasien yang mengalami penyakit yang kondisi critically ill. Kemudian juga beberapa penyakit spesifik seperti hepatic disease, ya kita tahu bahwa organ hepar itu memegang peranan yang sangat penting di dalam metabolisme. Sebagian besar metabolisme obat itu ada di hepar, walaupun tidak semuanya ya, ada beberapa organ terutama dalam saluran cerna itu juga memetabolisme obat, tapi mainly terjadi pada di hepar. Kemudian juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan renal dysfunction. Kita ketahui bahwa renal atau ginjal kita itu memegang peranan penting yang utama untuk ekskresi dari obat. Jadi manakala terjadi gangguan di hepar dan gangguan di ginjal, maka bisa mengubah aktivitas obat itu secara serius yang perlu kita antisipasi, begitu ya. Tidak ada gangguan ini saja, drug interaction itu bisa terjadi dengan sangat masif, apalagi kalau terjadi gangguan hepar dan renal. Kemudian juga ini perlu dihafalkan, saya rasa obat-obat yang memiliki potensi kuat atau juga yang mengalami atau juga obat-obat dengan karakteristik narrow therapeutic window, gitu ya. Contohnya adalah digoxin, insulin, lithium, antidepresan, warfarin, heparin, dan yang lain-lain. Saya rasa obat-obat ini perlu dihafalkan. Tidak banyak kok gitu ya. Tapi manakala ada pasien mendapatkan salah satu jenis dari obat dengan potensi kuat atau juga narrow therapeutic window ini, adik-adik harus lebih memperhatikan potensi akan adanya interaksi obat. Begitu ya, mengingat sedikit saja terjadi lonjakan dosis dari obat-obat ini apabila si digoxin, insulin, lithium, dan yang lain-lain ini menjadi objek drug, maka potensi untuk terjadinya toksisitas sangat tinggi. Baik, kita beranjak ke pembahasan tentang pharmacodynamic interaction, gitu ya. Pharmacodynamic interaction ini, drug interaction itu sangat bisa mengubah efek terapeutik dari obat, dan efeknya itu bisa dua macam, yaitu aditif atau efeknya bisa meningkat, kita sebut juga sinergistik, atau juga bisa berkurang gitu ya, efeknya bisa berkurang, atau kita sebut sebagai efek antagonistik atau opposing gitu. Nah, kita kenali bedanya antara farmakokinetik dengan farmakodinamik dari beberapa kunci di bawah ini ya, prinsip di bawah ini. Farmakokinetik adalah gitu ya, what the body does to the drug. Ini berhubungan dengan lamanya obat stay in the body. Lamanya obat bertahan di dalam tubuh, gitu ya. Efek dari drug interaction itu mengikuti prinsip ini ya, LATME atau juga ada yang menyebutkan ATME saja. L-nya adalah liberation. Kalau liberation ini adalah pecahnya obat, gitu ya, pecahnya obat dari sediaannya di dalam tubuh, gitu ya. Ini contohnya adalah gambar tablet atau kaplet yang pecah. Kemudian fase absorpsi, kemudian juga distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di sisi lain ada farmakodinamik. Apa sih farmakodinamik? Ini merujuk kepada what the drug does to the body, gitu ya. Kebalikan dari farmakokinetik. Ini bisa mengubah efek farmakologi dari obat, yang tadi kita sebutkan bisa sinergis, juga bisa antagonistik, gitu ya. Nah, kita melangkah ke farmakokinetik yang pertama, yaitu pada fase absorpsi. Ada banyak
metode interaksi obat pada fase absorpsi ini antara lain disebabkan oleh perubahan pH di saluran cerna, terutama lambung. Gitu ya, kita ketahui bahwa lambung itu sangat asam, gitu ya. Namun oleh beberapa obat keasamannya bisa berubah. Kemudian yang kedua, karena terbentuknya senyawa kelat atau kompleks gitu ya, yang kita sebut sebagai chelating agent. Kemudian juga bisa terjadi karena adanya absorpsi dari senyawa lain. Kemudian perubahan dari gastric emptying time atau pengosongan lambung juga bisa berdampak atau mengakibatkan interaksi obat. Yang lain adalah perubahan pada motilitas saluran cerna, kemudian peredaran darah di saluran intestin atau usus, kemudian juga terjadinya transport aktif dan pasif di gastrointestinal, kemudian juga ada aktivitas metabolisme oleh CYP 450 isozyme, kemudian juga aktivitas metabolisme oleh P-glycoprotein, juga terjadinya perubahan flora normal usus yang bisa mengakibatkan perubahan atau aktivitas dari obat. Nah, contoh dari interaksi obat pada fase absorpsi berupa perubahan pH lambung. Nah, kita kenali sedikit tentang prinsip ya, prinsip dari obat. Bahwa basic drug atau obat yang bersifat basa itu lebih larut di dalam cairan yang sifatnya asam, dan sebaliknya obat yang bersifat asam itu lebih larut pada cairan yang sifatnya basa. Pegang dulu prinsip ini. Akan tetapi dalam setting in vitro gitu ya, in vivo atau in vitro, in vivo ya, in vivo gitu ya, di dalam tubuh kita gitu, kelarutan obat itu bukan satu-satunya yang menjamin jumlah obat yang terabsorpsi. Jumlah obat yang diabsorpsi itu bergantung dari berapa jumlah molekulnya. Karena hanya obat yang tidak terionisasi yang tidak yang akan diabsorpsi. Saya ulang bahwa kelarutan obat, semakin larut obat juga tidak menjamin sepenuhnya obat tersebut itu akan diabsorpsi, karena hanya yang berupa molekul saja yang akan diabsorpsi. Contohnya yang mengubah pH lambung adalah antasida. Ini sangat mudah dihafalkan adik-adik. Contohnya adalah antasida. Ya, maaf ya, ini beberapa kali saya kehilangan kursor gitu ya. Contohnya antasida, adik-adik mengenal ada disediaan obat dengan merek Proma, kemudian juga Gastrusid, apalagi ya, Milanta, dan yang lain-lain gitu ya. Obat-obat yang fungsinya memang untuk menetralisir asam lambung berlebihan pada saat terjadinya gangguan asam lambung atau dispepsia. Tentu saja metode untuk menetralisirnya adalah dengan menaikkan pH gitu ya. Nah, kemudian juga obat-obat yang fungsinya mengeblok sel-sel yang menghasilkan yang akan meningkatkan keasaman lambung, antara lain histamin, proton pump inhibitor. Nah, adik-adik coba sebutkan obat-obat yang merupakan H2 blocker atau histamin receptor blocker, dan mana obat-obat yang merupakan proton pump inhibitor. Saya kasih clue ya, untuk yang H2 blocker diakhiri dengan idin. Gitu ya. Mungkin adik-adik sudah bisa menebak, dan obat-obat yang diakhiri yang merupakan proton pump inhibitor diakhiri dengan azole. Tapi jangan salah ya, karena ada beberapa antifungal juga diakhiri dengan azole. Oke? Sudah mendapatkan contohnya? Ya,
Silahkan di cross check ya, yang merupakan golongan histamin reseptor blocker antara lain adalah ranitidin, simetidin, famotidin, dan ada beberapa yang lain. Kemudian yang golongan proton pump inhibitor antara lain lansoprazole, omeprazole, esomeprazole, dan yang lainnya. Nah, apa efek dari kenaikan pH ini? Ternyata kenaikan pH ini bisa menimbulkan perubahan yang signifikan dari absorpsi obat-obat yang bersifat basa. Contohnya adalah azol antifungal. Coba adik-adik sebutkan apa yang merupakan golongan azol antifungal. Ya, ketoconazole, kemudian juga itraconazole, ya, fluconazole, dan yang lain-lain. Gitu. Juga menimbulkan efek perubahan absorpsi yang signifikan pada antibiotik beta-lactam atau misalnya golongan penisilin dan makrolida. Adik-adik bisa sebutkan apa saja yang merupakan golongan penisilin? Yang paling mudah adalah amoksisilin. Ya, kemudian juga ampicillin. Golongan lain dari beta-lactam antibiotik adalah makrolida, contohnya adalah erythromycin. Oke. Kemudian masih terjadi di saluran cerna adalah terbentuknya kelat atau molekul kompleks. Nah, contoh yang sangat mudah dihafalkan adalah terjadinya kompleks dari penggunaan antibiotik quinolon. Coba sebutkan apa saja antibiotik dalam golongan quinolon dengan penambahan obat magnesium dan aluminium containing antacid, atau juga sucralfate, atau juga suplemen yang mengandung ferrosulfat. Nah, adik-adik, kita kenali obat-obat ini contohnya ya, antibiotik golongan quinolon, contohnya adalah ciprofloxacin. Ciprofloxacin ini tidak bisa digunakan secara bersamaan dengan obat-obat antasida karena mengandung magnesium dan aluminium, kemudian supralfat karena mengandung aluminium, juga Fe, atau misalnya suplemen-suplemen seperti sangobion, hemobion, dan yang lain-lain. Nah, ini akan menurunkan secara signifikan ya absorpsi dari quinolon sampai dengan 30 hingga 50%. Tentu ini sangat signifikan ya, sehingga bisa diatasi atau dicegah. Kemudian selanjutnya ini adalah interaksi akibat absorpsi. Bukan absorpsi tapi absorpsi. Gitu ya. Contohnya adalah ion binding atau hydrogen binding dari kolesterolamin gitu ya, bisa menurunkan dari obat-obat seperti penicillin, cefalexin, kemudian sulfamethoxazole, dan juga tetracycline. Jadi dihindari kombinasi obat tersebut. Kemudian gastric emptying time dan intestinal motility. Kita bisa sebutkan contohnya high fat meals atau makanan-makanan yang mengandung lemak dengan kadar tinggi. Bisa menimbulkan kenaikan absorpsi, kenaikan penyerapan dari obat-obat yang memang larut di dalam lemak. Nah, dari dokter dan apoteker sering menganjurkan bahwa untuk konsumsi obat-obat seperti griseofulvin dan cefuroxime itu bisa dimakan gitu ya, dikonsumsi bersamaan dengan susu misalnya, karena susu itu kaya dengan lemak gitu ya, untuk meningkatkan absorpsi dari obatnya. Nah, jadi tidak semua obat tadi itu ini termasuk termasuk dari jawaban dari pertanyaan yang saya sebutkan di awal, apakah obat itu
bisa diminum dengan susu ataukah harus dihindarkan dari susu. Nah, ternyata beberapa obat itu justru gitu ya disarankan diminum dengan susu apabila memiliki karakteristik dia fat soluble gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah prolonged stomach retention gitu ya. Ini bisa menurunkan degradasi oleh asam gitu ya. Untuk obat-obat yang acid label compound seperti golongan penicillin dan beta-lactam yang lain seperti erythromycin ini dihindari. Kemudian juga obat-obatan yang memicu atau yang fungsinya sebagai prokinetic agent. Prokinetic agent itu biasanya merupakan obat-obat mual adik-adik. Contohnya adalah metoclopramid, domperidone. Cisapride mungkin sedikit asing buat adik-adik ya, tapi sebenarnya cisapride ini juga banyak digunakan. Banyak tersedia, walaupun hanya sedikit digunakan. Banyak apotek-apotek besar seperti apotek kita, Universitas Gadjah Mada itu selalu tersedia cisapride juga. Tapi biasanya hanya dokter spesialis gastro hepatologi yang banyak meresepkan obat-obat cisapride ini. Jarang diresepkan oleh dokter umum. Nah, obat-obat prokinetic agent itu biasanya mengubah waktu transit makanan di gastrointestinal jadi mudah lewat begitu ya, makanan itu mudah pindah gitu ya dari saluran satu ke saluran yang lain sehingga bisa menurunkan obat-obat yang absorpsinya itu hanya di wilayah sempit di bagian dari saluran pencernaan. Misalnya seperti siklosporin, ya, siklosporin ini itu hanya diserap di bagian tertentu dari intestin atau usus kecil gitu ya, usus halus gitu ya. Dengan adanya molekul-molekul prokinetic agent, tentu dia bisa menurunkan absorpsinya gitu ya, secara signifikan. Nah, ngomong-ngomong, manajemen dari interaksi obat ini juga harus melihat signifikansi dari interaksi obatnya. Akan sangat mudah adik-adik kalau mulai mempelajari interaksi obat dan manajemennya itu apabila adik-adik mengambil informasi secara utuh dari referensi seperti drug interaction fact ya yang ditulis oleh Tatro dan kawan-kawan itu karena dia bisa menunjukkan level dari signifikansinya, kemudian interaksinya terjadi di mana, kemudian bagaimana manajemennya. Gitu. Kemudian ini adalah efek dari aliran darah di intestinal gitu ya terhadap interaksi obat. Alurnya adalah demikian. Kalau terjadi perubahan blood flow atau aliran darah, misalnya efek dari CHF atau congenital heart failure, itu bisa menurunkan peredaran darah di intestin dan itu bisa berefek juga ke bioavailability dari obatnya. Akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa jenis interaksi obat akibat perubahan dari blood flow di intestin ini bisa berefek signifikan. Ya, bukan berarti kita abaikan, akan tetapi mungkin tidak menjadi satu concern yang berat itu ya yang kita perlu sangat fokus di sini, akan tapi ini perlu kita ketahui bahwa ada efek obat itu bisa dipengaruhi dari dari interaksi obat akibat perubahan blood flow di intestin. Kemudian juga perubahan di bersihan presistemik. Ya, kita ketahui nanti selanjutnya kita akan belajar tentang first pass metabolism, akan tetapi sebelum melalui metabolisme yang ada di hati, kita ingat bahwa ada beberapa enzim
itu yang tersekresi di intestin antara lain CYP3A4, CYP3A5 dalam konsentrasi yang tinggi dia tersekresi di intestin. Kemudian juga ada yang lain P-glycoprotein, dia juga terekskresi di luminal gitu ya, di lumen usus gitu ya, dan ini juga bisa mengurangi efek obat dan bisa berdampak kepada bioavailability atau ketersediaan obat di dalam darah atau di sistemik. Kemudian juga kita mengenal beberapa dari sitokrom P450 isozyme dan di mana mereka bertanggung jawab. Misalnya seperti CYP isozyme, mereka bertanggung jawab di fase 1 oxidative metabolism dan mereka terkonsentrasi lebih banyak di 2/3 dari proximal intestine, di small intestine. Kemudian ada beberapa jenis isoform yang lain, antara lain CYP3A4, CYP3A5. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Bakterial flora, kita mengenal bahwa flora normal, terutama di usus besar, itu tidak hanya berdampak kepada kesehatan kita, ke imunitas, kemudian ke pencernaan, kemudian juga dia berdampak pada sintesis vitamin, contohnya misalnya seperti vitamin K, itu sangat membutuhkan kehadiran dari flora normal usus. Nah, kalau misalnya terjadi pembunuhan massal terhadap flora normal usus, misalnya karena asupan antibiotik, begitu ya. Contoh obat yang terdampak dari hilangnya intestinal flora ini adalah digoxin. Ya, kita baca sedikit dari slide ini, 40% atau lebih dari obat digoxin yang diadministrasikan itu dimetabolisme oleh intestinal flora, sehingga matinya kebanyakan intestinal flora atau normal flora akibat pemberian antibiotik itu bisa meningkatkan efek dari digoxin, bahkan menyebabkan toksisitas digoxin. Jadi perlu berhati-hati penggunaan digoxin dan antibiotik. Kemudian pada fase distribusi, kita mengenal dalam fase distribusi itu obat sudah beredar secara sistemik begitu ya, dan beberapa obat itu akan berikatan dengan protein-protein tertentu, dan jenis protein yang paling tinggi ada di dalam darah itu adalah albumin. Pada beberapa kondisi albumin itu bisa sangat turun jumlahnya di dalam darah, misalnya pada pasien-pasien mengalami sirosis hati atau juga gagal hati, atau biasa masyarakat kita mengenal secara awam adalah liver gitu ya, sakit liver gitu ya. Sebenarnya berasal dari kata itu ya, liver gitu ya. Lengkapnya adalah liver disease gitu mungkin ya. Kita perlu kenali sedikit apa sih hubungannya kehadiran albumin ini dengan distribusi obat. Gitu. Nah, kita kenali juga bagaimana sifat dari ikatan obat dengan albumin. Albumin itu terdiri dari molekul yang sifatnya asam dan juga basa, gitu ya. Bisa mengikat obat baik yang sifatnya asam dan juga basa. Obat-obat yang sifatnya asam seperti golongan penicillin, sulfonamide, kemudian doxycycline, clindamycin itu berikatan sangat kuat, gitu, berikatan dengan sangat kuat dengan albumin di beberapa binding site gitu. Sedangkan basic drugs itu seperti erythromycin terikat lemah gitu ya terhadap albumin.
Nah, jadi berarti obat-obat yang sifatnya asam itu lebih banyak terikat terhadap albumin. Nah, sifat kita kenali sifat obat ya, bahwa the most likely bound drugs is capable to displace others. Jadi obat-obat yang sifatnya asam itu bisa sifatnya yang lebih terikat terhadap albumin, yang mana tadi kita mengingat bahwa obat-obat yang lebih banyak terikat dengan albumin itu adalah obat-obat yang sifatnya asam, itu bisa menggeser ikatan obat lain yang sifatnya lemah begitu. Oleh karenanya, kenaikan level dari obat-obat yang tidak terikat terhadap protein di darah gitu ya, itu bisa kita prediksi bahwa dia akan meningkat efeknya gitu ya, akan meningkat efeknya karena berada di dalam fase yang bebas, tidak terikat, kemudian juga dia akan lebih banyak dieliminasi, dia juga akan lebih banyak di metabolisme, gitu. Kemudian contohnya ini ya, contoh dari tadi kasus ikatan obat, gitu ya. Kita kenali bahwa ada beberapa obat yang potensi kuat dan sayangnya juga narrow therapeutic window, contohnya adalah phenytoin, kemudian tolbutamide dan warfarin, itu berada dalam ikatan yang sangat banyak dengan plasma protein sebesar 90 sampai dengan 99%. Dan kita ingat ada beberapa obat yang sifatnya asam, tadi seperti aspirin, sulfonamide, phenylbutazone, itu bisa menggeser ikatan dari obat-obat ini. Jadi penggunaan aspirin bersama dengan phenytoin, warfarin, tolbutamide, dan yang lain-lain itu bisa membuat ikatan phenytoin terhadap plasma protein itu menjadi tergeser dan akhirnya lepas gitu ya, lepas dari ikatan. Tentu ini bisa meningkatkan efek dari obat-obat tersebut, bisa menuju ke toksisitas juga. Di sisi lain dia juga akan lebih banyak termetabolisme dan lebih banyak juga terekskresi. Jadi efeknya meningkat, kemudian metabolismenya meningkat, ekskresinya juga meningkat. Jadi mungkin dalam waktu singkat dia akan meningkat efeknya, tapi dalam waktu tertentu juga dia akan banyak di metabolisme dan banyak di ekskresi. Kemudian ini adalah fase-fase metabolisme, yaitu fase 1 dan fase 2. Kita tidak akan membicarakan ini terlalu dalam, kita hanya refresh sedikit tentang fase-fase metabolisme dan nanti apa sih yang akan kita bahas kaitannya dengan metabolisme ini dengan interaksi obat. Nah, kita kenal tadi istilah yang banyak kita singgung adalah first pass metabolism. Apa sih sebenarnya first pass metabolism? Gitu ya. Kita lihat perjalanan obat gitu ya. Ketika ada sekian dosis obat itu masuk ke usus gitu ya. Sebagian dia akan diabsorpsi oleh dinding usus, kemudian sebagian melalui proses metabolisme di dinding usus, misalnya seperti dengan adanya atau kehadiran CYP atau sitokrom tadi, kemudian juga P-glycoprotein itu bisa metabolisme obat dan beberapa lolos masuk ke liver gitu ya. Nah, di liver ini akan terjadi metabolisme juga, biasanya lebih banyak. Nah, sisa dari obat yang masih beraktivitas setelah melalui metabolisme di usus dan juga di liver inilah yang kita sebut sebagai bioavailability. Apabila dinyatakan bahwa bioavailability dari suatu obat itu adalah 60% gitu ya, maka ini berarti 40% itulah yang hilang pada proses first pass metabolism ini dan menyisakan 60% yang akan beredar secara sistemik yang kita sebut sebagai ketersediaan hayati atau bioavailability. Gitu ya. Kemudian ini sama juga penjelasannya seperti slide sebelumnya. Nah, kita kemudian akan belajar apa sih efeknya metabolisme terhadap aktivitas dari obat.
gitu ya. Ada beberapa obat itu yang sifatnya menginduksi enzim, ya. Kalau dia sifatnya menginduksi enzim yang bertanggung jawab terhadap metabolisme atau metabolisme dari obat lain, maka kita harus waspada akan terjadinya kenaikan atau penurunan efek dari obat yang lain tersebut. Kita ambil contoh ya, ada suatu obat yang agak lucu nih, itu ya karbamazepin sebagai obat anti epilepsi itu tuh dia meningkatkan metabolismenya sendiri gitu ya. Sedangkan contoh obat seperti phenytoin itu bisa menginduksi, meningkatkan metabolisme dari obat teofilin. Ya, phenytoin merupakan antikonvulsan atau antiepileptic drug. Kemudian teofilin ini adalah obat untuk sebagai bronkospasmodik atau obat asma, gitu ya. Nah, karena banyak di metabolisme dengan penggunaan bersama phenytoin, si teofilin ini bisa menurun efeknya, gitu. Oke, nah tapi sebagai catatan bahwa yang namanya induksi enzim atau memicu metabolisme memicu kenaikan jumlah enzim pemetabolisme obat tertentu itu tidak bisa terjadi secara instan, bahkan dia ada membutuhkan waktu optimal tertentu untuk bisa menimbulkan maksimal efek. Waktu terjadinya itu bisa sampai dengan 3 minggu setelah penggunaan obatnya. Oleh karenanya, apabila obat tersebut digunakan dalam jangka waktu pendek, terutama kurang dari 3 minggu, maka induksi enzim ini bisa dipertimbangkan untuk tetap digunakan ya kombinasi obatnya. Akan tetapi kalau digunakan jangka panjang tentu harus dipikirkan mungkin perlu adjustment dose atau penyesuaian dosisnya. Saya ulangi sedikit ya, proses induksi enzim adalah ketika satu obat memicu sekresi dari enzim pemetabolisme obat lain yang bisa mengakibatkan metabolisme obat lain tersebut menjadi meningkat. Nah, kalau obat tersebut bukan merupakan prodrug, tentu metabolisme si obat ini akan naik, jumlah obat yang non aktif akan meningkat, jumlah obat yang aktif akan turun, efeknya akan turun. Gitu. Akan tetapi apabila yang di metabolisme itu adalah prodrug, maka akan meningkatkan jumlah obatnya, kemudian akan meningkatkan efeknya. Nah, sebaliknya enzim inhibition apabila suatu obat, misalnya obat A, begitu ya, menghambat produksi enzim pemetabolisme obat B, misalnya seperti itu. Jadi akan menghambat metabolisme obat B. Maka kehadiran obat A bisa meningkatkan availabilitas dari obat B, kemudian efeknya meningkat, bahkan bisa juga meningkatkan toksisitas. Nah, karena dia sifatnya hanya menghambat, maka onset dari terjadinya interaksi ini akan lebih singkat dibandingkan induksi enzim, bahkan bisa terjadi kurang dari 24 jam atau satu hari gitu ya. Contoh adalah eritromisin yang menghambat metabolisme dari astemazol dan terfenadin gitu ya. Nah, ini adalah antihistamin gitu ya yang bisa meningkatkan resiko cardiotoxicity karena lonjakan efek atau bioavailability-nya. Kemudian juga ada interaksi obat di fase ekskresi. Nah, kita kenal bahwa fase ekskresi itu meliputi 3 fase, yaitu glomerular filtration, kemudian tubular secretion, dan tubular reabsorption.
Yang pertama, glomerular filtration atau filtrasi glomerulus, gitu ya. Tingkat filtrasinya bisa atau kecepatan dari filtrasi ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, perubahan peredaran darah ke renal atau ke ginjal, kemudian juga cardiac output atau jumlah cairan darah yang dipompa keluar dari jantung, kemudian juga protein binding. Ya, kita tadi sudah berbicara tentang protein binding di fase distribusi. Nah, obat-obat yang banyak terikat oleh protein dalam jumlah yang tinggi, ya dalam tingkat yang tinggi atau kita sebut highly protein bound drugs yang biasanya terikat terhadap protein lebih dari 80%, gitu ya. Apabila banyak lepas dari ikatannya, maka dia bisa meningkatkan jumlah obatnya yang tereliminasi di fase ini, glomerular filtration, gitu ya. Kita ingat tadi ada beberapa obat, contohnya seperti warfarin, tolbutamide, kemudian juga phenytoin itu dengan ikatan antara 90%, kemudian 96% sampai dengan 99% gitu ya. Kalau terjadi peningkatan fraksi tidak terikatnya di dalam darah gitu ya, maka dia akan bisa menggiring obat-obat tersebut untuk bisa banyak tereliminasi melalui penyaringan glomerular ini atau filtrasi glomerular gitu. Baik, saya lanjutkan kembali. Sebaliknya, dengan adanya saturasi transporternya dan eliminasi renal yang maksimal, kecepatan eliminasinya bisa berkurang secara signifikan dengan meningkatnya free drug atau fraksi yang tidak terikat tadi. Kemudian ada tubular secretion, merupakan fase selanjutnya setelah keluar dari probenesid ya. Ini terjadi di proximal tubule gitu. Kemudian ada obat-obat yang berkombinasi dengan protein tertentu itu bisa melewati proximal tubule. Kalau kemudian terjadi apabila terjadi proses pengeluaran obat di tubular secretion ini, kemudian juga bisa menurunkan meningkatkan eliminasinya. Nah, ini adalah contoh obat probenesid yang bisa mengakibatkan penurunan tubular secretion dari methotrexate. Probenesid saat ini agak jarang digunakan ya. Kalau dulu digunakan untuk mengatasi peradangan akibat gout atau radang akibat asam urat, ini terbukti bisa menurunkan tubular secretion dari methotrexate atau obat methotrexate ini banyak digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami kanker darah, juga penyakit-penyakit autoimun, contohnya seperti lupus, rheumatoid
artritis dan yang lain-lain. Kemudian tubular reabsorption, fase selanjutnya dari fase ekskresi, maaf, gitu ya. Nah, kita kenali sedikit sifatnya bahwa obat yang ionized atau yang sifatnya ion itu akan diabsorpsi lebih sedikit daripada obat-obat yang bentuknya molekul atau ionized, gitu ya. Contohnya adalah interaksi obat di fase ini adalah sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat itu yang meningkatkan pengeluaran litium dan menurunkan efeknya atau menurunkan aksi obatnya. Antasida, nah, obat yang awam sekali ini bisa meningkatkan pengeluaran atau ekskresi, ekskresi dari salisilat dan menurunkan efeknya, gitu ya. Namun di sini kita belum mengupas signifikansi dari interaksi obat di level ekskresi ini. Banyak pembahasan tentang interaksi obat itu yang sangat diperhatikan itu adalah pada fase pencernaan atau absorpsi, kemudian juga pada fase metabolisme. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata akan interaksi yang terjadi pada fase yang lainnya, terutama distribusi dan ekskresi. Nah, saya punya sedikit kuis untuk menjawab seberapa dalam pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Pertama, kedua mekanisme interaksi obat, baik farmakodinamik maupun farmakokinetik, akan meningkatkan efek terapi obat. Apakah pernyataan ini benar atau salah, adik-adik? Ya, jawabannya adalah salah. Karena interaksi obat itu bisa meningkatkan maupun bisa menurunkan efek terapi. Kemudian pertanyaan yang kedua, interaksi obat pada fase absorpsi dapat dihindari dengan pemberian jeda waktu 2 jam. Benar atau salah? Baik, jawabannya adalah bahwa interaksi obat pada fase absorpsi itu memang kebanyakan bisa dicegah dengan pemberian jeda waktu. Akan tetapi tidak semuanya bisa diatasi dengan pemberian jeda waktu 2 jam. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah. Karena manajemen interaksi obat pada fase absorpsi itu bisa dijeda antara 2 sampai dengan 4 jam. Ada juga yang mengatakan antara 2 sampai dengan 5 jam. Jadi tidak boleh latah hanya dengan memanagenya dengan menjeda 2 jam. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, interaksi obat pada fase metabolisme efektif dihindari dengan pemberian jeda waktu 2 jam. Tentu saja jawabannya salah, gitu ya. Karena tadi kita sudah mengenal induksi enzim, kemudian inhibisi enzim, gitu ya. Ada yang onset terjadi interaksinya itu bahkan sampai dengan 3 minggu, gitu ya, untuk yang induksi. Kemudian kebanyakan obat-obat yang lebih berinteraksi dengan proses inhibisi enzim itu bisa terjadi 1 kali 24 jam. Nah, kita perlu melihat jenis obatnya apa dan apakah keduanya digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau hanya misalnya salah satu digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan satunya digunakan dalam jangka waktu panjang, maka kondisi-kondisi klinis seperti itu akan mempengaruhi bagaimana kita memanage interaksi obatnya. Tapi tentu saja jeda waktu 2 jam tetap tidak efektif. Peningkatan pH lambung meningkatkan absorpsi obat-obat yang bersifat basa. Jawabannya adalah salah. Ya, peningkatan pH lambung itu akan menurunkan absorpsi obat-obat yang bersifat basa.
Kemudian obat A digunakan bersama dengan obat B yang menginduksi enzim hati pemetabolisme obat A, sehingga banyak obat A di metabolisme. Obat A bukanlah prodrug. Obat B meningkatkan efek obat A. Apakah benar demikian? Jawabannya adalah salah. Dengan meningkatnya metabolisme obat A akan menurunkan efek obat A karena obat A bukan prodrug. Kemudian obat C digunakan bersama dengan obat D yang merupakan inhibitor enzim hati pemetabolisme obat C. Obat C merupakan prodrug. Obat D meningkatkan efek obat C. Benarkah demikian? Jadi obat D merupakan inhibitor enzim hati sehingga hanya sedikit enzim yang memetabolisme obat C. Dan obat C bukan merupakan obat prodrug gitu. Dengan demikian obat D bisa meningkatkan efek obat C. Benar ya, karena semakin sedikit obat C yang dimetabolisme sehingga efeknya atau availabilitasnya semakin meningkat. Nah, adik-adik terima kasih untuk pembelajaran interaksi obat dengan mengenal interaksi obat di berbagai level farmakokinetik ya, dari absorpsi, kemudian absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dengan demikian adik-adik sudah sedikit bisa belajar untuk memanage interaksi obat dengan keputusan yang benar nantinya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kuliah pertama kita ini. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.